Presiden Prabowo beri rehabilitasi 3 dirut PT ASDP. Kemendikbudrismen gelar upacara Hari Guru Nasional 2025. Ratu Maksima tiba di Indonesia dalam kunjungan kerja. PT KAI sediakan 1,5 juta tiket di periode Nataru 2025. Halo pemirsa, apa kabar? Kilas Sepekan hadir dan selain berita utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi peristiwa yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Louis Ayu, inilah Kilas Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 3 tersangka dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Salah satunya yakni Ira Puspadewi, di mana surat rehabilitasi tersebut telah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT SDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan juga Pelayanan SDP Yusuf Hadi, serta ex-Direktur Perencanaan dan Pengembangan SDP Muhammad Adi Caksono. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dasko mengatakan rehabilitasi diawali setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat. Setelah itu DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi CS. Perlu diketahui 3 mantan dirut PT ASDP divonis 4 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Seusai masing-masingnya divonis penjara, Ira Puspadewi meminta perlindungan dari Presiden Prabowo Subianto karena mengaku tidak ada motif korupsi, melainkan murni menguatkan operasional SDP di wilayah-wilayah 3T. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2025, Kemendikbudrismen menggelar upacara bertema Guru Hebat Indonesia Kuat di kantor kementerian di Jakarta. Upacara dihadiri ratusan peserta dari berbagai unit kerja dan ratusan guru berprestasi, di mana seluruh peserta mengenakan pakaian adat sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman. Upacara Hari Guru Nasional 2025 yang digelar di kantor Kemendikbudrismen berjalan hikmat dengan mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Ratusan peserta termasuk 100 guru berprestasi dari berbagai daerah mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi bagi para guru yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memajukan pendidikan. Sebagai pembina upacara, Sekretaris Jenderal Kemendikbudrismen Soeharti menegaskan bahwa peringatan Hari Guru Nasional merupakan momentum untuk menumbuhkan rasa hormat dan penghargaan lebih besar terhadap jerih payah para guru.
Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri. Saya mengimbau masyarakat, orang tua, dan semua pihak agar menghargai jerih payah para guru. Jangan hanya menilai kinerja dan menghakimi mereka dari angka-angka. Sejatinya tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Terima kasih Bapak dan Ibu guru atas semua dharma bakti yang tak ternilai dengan materi. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas sumber daya manusia, masa depan bangsa dan negara. Selamat Hari Guru 2025, Guru Hebat Indonesia Kuat. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 diharapkan mampu mendorong semangat para guru untuk terus berkarya dan menginspirasi generasi penerus bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pada Minggu siang. Dalam rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang yang ada di Padepokan Garuda-Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas pertemuan bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas sejumlah isu strategis terkait dengan pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang. Pertemuan itu membahas beberapa poin penting seputar hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Penertiban Kawasan Pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran, aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, serta penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat untuk ditindak lebih lanjut. Turut hadir dalam rapat terbatas pertemuan itu diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Pandana. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Peradi Suara Advokat Indonesia mengapresiasi Komisi 3 DPR yang berhasil menuntaskan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang, di mana salah satunya yakni terkait penggunaan CCTV dalam pemeriksaan dan penguatan perlindungan hukum bagi advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia atau Peradi SAI menyambut baik sejumlah ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait penggunaan CCTV. Pasalnya, rekaman CCTV dapat menjadi alat pembelaan dengan mencegah praktik pemeriksaan yang tidak transparan. Ketua Umum Peradi SAI Hari Ponto mengatakan, KUHP baru juga turut mempertegas pelindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas dengan itikat baik dan menempatkan advokat sebagai penegak hukum. Jadi Peradi Suara Advokat Indonesia hari ini kami datang ya untuk menyatakan apresiasi kami kepada DPR RI khususnya Komisi 3 bahwa apa yang sudah dihasilkan dengan RUU KUHP ini merupakan suatu langkah maju, langkah yang luar biasa gitu ya. Karena sebenarnya kalau dalam status ini, dalam acara pidana, advokat itu ada di setiap tempat, ya. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pengadilan. Bahkan pelaksanaan putusan, itu advokat selalu ada. Nah, KUHP sekarang ini sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Apa itu? Jadi sudah tegas dinyatakan bahwa advokat juga penegak hukum yang dalam menjalankan tugas profesinya itu dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Ya. Nah, kedua juga diberikan imunitas bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika menjalankan tugasnya. Ya, kalau tentu ada batasannya itu dengan itikat baik yang diatur dengan kode etik profesi. Nah, ini langkah yang luar biasa. Apalagi ya masyarakat pencari keadilan itu betul-betul terlindungi bahwa sekarang mulai dari tingkat penyelidikan saja mereka berhak mendapatkan pendampingan dari advokat ya. Dan advokat juga tidak hanya duduk diam ketika mendampingi. Jadi kalau misalnya kliennya diintimidasi,
terus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan gitu, maka advokat berhak menyatakan keberatan dan keberatannya itu harus dicatat di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, maka ini tentu langkah-langkah yang luar biasa. Apalagi bahwa sekarang dimungkinkan ya penggunaan kamera pengawas atau yang kita kenal dengan CCTV. Nah, CCTV ini biasanya hanya miliknya penyidik, ya. Nah, tapi sekarang dalam kerangka kepentingan pembelaan, advokat berhak mendapatkan rekaman dari CCTV tersebut. Nah, ini hanya sejumlah langkah maju yang ada di dalam KUHP tersebut. Oleh karena itu, kami betul-betul mengapresiasi bahwa ada kekurangan seperti yang tadi saya katakan. Ya, pasti masih ada kekurangan, ya. Tapi mari kita kawal supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, ya. Langkah berani Komisi 3 ini jauh lebih penting daripada menunggu kesempurnaan gitu. Nah, kita bisa perbaikan di jalan segala macam itu silahkan gitu. Tapi bahwa ini ada kemajuan, ini kemajuan yang luar biasa. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Tahun 2026, pemerintah membuka akses pengajuan revitalisasi sekolah secara online melalui aplikasi revitalisasi Kemendikdasmen. Langkah ini menjadi upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat dan juga mempermudah perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Gogo Suharwoto menyampaikan bahwa mulai 2026 sekolah dapat mengajukan revitalisasi secara online melalui aplikasi pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan. Aplikasi revitalisasi menjadi pusat perencanaan dan monitoring sehingga memudahkan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengirim usulan secara digital. Aplikasi revitalisasi dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur rekomendasi otomatis berbasis dapodik, pengecekan dokumen real-time, pemeringkatan sasaran, dan juga verifikasi berlapis. Bentuk revitalisasi juga mencakup pembangunan ruang baru, rehabilitasi ruang rusak, serta penataan lingkungan sekolah termasuk akses masuk, pagar ruang tunggu, hingga sumber air bersih. Proses pengusulan ini pintu masuknya melalui aplikasi revitalisasi. Nah, ini di bawah ada alamatnya, revit.kemendikdasmen.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengusulan hanya melalui aplikasi ini. Nah, kenapa begitu? Karena harapannya supaya lebih transparan dan akuntabel. Sekitar 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak, sedang, dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang sudah memadai. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta dengan fokus pada pemerataan dan prioritas wilayah 3T. Gogot menambahkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan akan terus diperkuat karena masih banyak ruang kelas rusak di Indonesia. Program 2026 didukung Impres dan juga kerjasama lintas lembaga. Tentunya pemerintah daerah diminta mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan dan melakukan verifikasi lapangan, sementara sekolah wajib melengkapi dokumen lahan siap bangun, foto kerusakan bergeotagging, serta formulir tingkat kerusakan sesuai dengan standar PUPR. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Danantara Indonesia yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional untuk skema pembiayaan SPPG melalui akses kredit dari Bank Himbara dengan syarat yang beragam atau seragam diharapkan membangun atau pembangunan SPPG dapat dipercepat. Dalam rangka mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, CEO Danantara Rosa Rosani melakukan penandatanganan nota kesepahaman skema pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Menurut PT Danantara Aset Manajemen Persero, proses kredit akan dilakukan dengan syarat yang seragam di 5 bank Himbara, sehingga proses pembangunan SPPG dapat dipercepat, dijalankan secara profesional, dan juga menghasilkan gizi yang konsisten bagi masyarakat. Berlangsung pada Kamis 20 November 2020, kerjasama ini menandai sinergi strategis antara pemerintah, perbankan, dan lembaga pengelola investasi negara dalam memastikan program makan bergizi gratis untuk memiliki infrastruktur mendukung yang kuat. Skema pembiayaan yang disepakati bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga tentang membangun fondasi tata kelola yang konsisten, transparan, dan juga akuntabel yang dilakukan oleh tim yang profesional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan percepatan dan perbaikan program reforma agraria sebagai upaya pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menko Muhaimin Iskandar juga menargetkan sebanyak 1 juta masyarakat miskin ekstrim akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam tanah objek reforma agraria di sejumlah daerah. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rangka membahas tentang upaya percepatan reforma agraria untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Menko Muhaimin juga menargetkan sebanyak 1 juta masyarakat miskin ekstrim akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam tanah objek reforma agraria di sejumlah daerah. Dirinya juga menjelaskan program tersebut sekaligus untuk mencapai target angka kemiskinan 0% pada 2026 sesuai dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrim adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kami fokus membahas program pelaksanaan Inpres 8 tahun 2025 penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan. Target 0% di 2026, 5% maksimal di 2029. Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah. Dan insya Allah kita akan terus lanjutkan koordinasi ini dengan target, kalau Kemenko Pemberdayaan Masyarakat targetnya setidak-tidaknya ada 1 juta orang miskin lah yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui TORA, reformasi agraria. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mengumumkan langkah pemenang sayembara Master Plan Museum Majapahit yang akan menjadi desain rancangan Pusat Pengetahuan Kebesaran Kerajaan Majapahit. Fadli menuturkan sayembara tersebut digelar agar perencanaan desain Museum Majapahit memiliki rancangan yang matang untuk menjadikan museum yang profesional dan juga representatif. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan pendirian Museum Majapahit merupakan bagian dari upaya Kemenbud untuk menguatkan perlindungan salah satu warisan budaya Indonesia tersebut. Adapun sayembara ini bertujuan untuk mendapatkan desain terbaik yang menggambarkan visi besar Museum Majapahit serta menghasilkan konsep yang memperkuat nilai sejarah, arkeologi, serta jati diri budaya Majapahit. Penyelenggaraan sayembara bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Kemitraan tersebut dipilih berdasarkan profesionalisme, kredibilitas, dan peran Ikatan Arsitek Indonesia dalam memajukan dunia arsitektur di Indonesia. Fadli memastikan perencanaan Museum Majapahit dibangun tidak hanya menggambarkan kejayaan masa lalu, tetapi mampu berdialog dengan tantangan zaman dan menjadi ruang pembelajaran generasi muda. Dari sayembara ini diikuti pendaftarannya oleh 142 peserta, tapi karya yang masuk kurang lebih 55. Kemudian dari situ diseleksi oleh para dewan juri yang punya latar belakang beragam, arsitek, arkeolog, sejarawan, dan juga bidang-bidang lain. Akhirnya telah diputuskan 3 pemenang, juara 1, 2, dan 3, dan 2 untuk apresiasi 1 dan apresiasi 2. Mudah-mudahan dengan adanya master plan dari Museum Majapahit ini bisa menjadi satu langkah maju untuk mewujudkan Museum Majapahit yang representatif sesuai dengan kebesarannya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI dan
Expo ke masyarakat. Sebelumnya semua portal Secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Ratu Maksima dari Belanda memulai kunjungan kerja di Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan dan juga kesehatan finansial masyarakat. Kedatangannya disambut pejabat OJK, Duta Besar Belanda, serta pasukan jajar kehormatan di Bandara Soekarno-Hatta. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin malam 24 November 2025, Ratu Maksima dari Belanda memulai kunjungan kerjanya di Indonesia. Kedatangan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health untuk mendorong inklusi keuangan dan juga kesehatan finansial masyarakat. Di gedung VIP Bandara, Ratu Maksima disambut Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friederike Widiasari Dewi, Duta Besar Belanda, Mark Gerritsen, serta pasukan jajaran kehormatan. Dalam kunjungan ini, Ratu Maksima dijadwalkan mengikuti berbagai pertemuan dan dialog dengan Kementerian Lembaga Keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas pengembangan layanan keuangan yang aman dan inklusif. Kegiatan ini bertujuan memperkuat strategi nasional dalam meningkatkan literasi dan juga kesehatan finansial masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menerima Ratu Maksima di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan PBB di sektor keuangan. Kunjungan kerja selama 4 hari ini diharapkan mendukung percepatan inklusi, keuangan digital, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berdampak positif bagi kesejahteraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian RI Andi Arman Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang Aceh. Pemerintah bersama aparat penegak hukum secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, yaitu perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin dari pemerintah pusat. Pemerintah menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah ditemukan 250 ton beras ilegal dari Thailand yang masuk tanpa izin pusat. Kementerian Pertanian mengungkap kasus beras 250 ton masuk wilayah RI tanpa izin dari pemerintah pusat alias ilegal. Dan kejadian ini terjadi di Sabang Aceh pada Minggu 23 November 2025. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bergerak cepat usai menerima laporan, berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan juga Pangdam untuk menghentikan aktivitas serta menelusuri pihak yang terlibat. Hal tersebut disampaikan Mentan di Kalibata, Jakarta Selatan. Mentan juga menegaskan impor diduga telah direncanakan tanpa persetujuan pemerintah, sementara Presiden Prabowo Subianto melarang impor karena stok nasional mencukupi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mendorong pekerja informal untuk naik kelas melalui skema pemberdayaan yang terintegrasi. Menurutnya masih banyak pekerja khususnya di sektor informal yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada pada angka 5% atau dalam kondisi stabil. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang belum terdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama pekerja informal. Selain itu, Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya perencanaan karir dan juga pendidikan sejak dini, termasuk integrasi antara pendidikan menengah, skema pembiayaan, dan juga kebutuhan dunia kerja. Menurutnya perubahan paradigma dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat menjadi jalan strategis untuk mengangkat posisi pekerja informal agar memiliki kompetensi dan juga keterampilan yang memadai menuju pekerjaan formal. Beberapa waktu yang lalu kita diundang Indef melonsing sebuah strategi baru ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi kita yang 5% stabil ini sudah berpuluh tahun. Pertumbuhan ini memang stabil dan dampak positif bagi ekonomi nasional. Tapi secara mikro pertumbuhan ekonomi ini tidak memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan kita. Banyak pekerja kita di sektor informal yang tidak mendapatkan
hak-hak sebagai pekerja sesungguhnya, saatnya kita dorong naik kelas menjadi pekerja partai. Di Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkapkan akan ada penambahan pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan di 3 wilayah. Syafri mengatakan 3 wilayah tersebut ditetapkan sebagai center of gravity, yakni Papua, Jakarta, serta Aceh. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengaku telah mendapat petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kedaulatan NKRI. Syafri menyebut terdapat 3 wilayah yang telah ditetapkan sebagai center of gravity, yakni Papua, Jakarta, dan Aceh. Oleh karena itu, 3 wilayah tersebut nantinya akan ada penambahan pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan. Dirinya juga menegaskan kedaulatan Republik Indonesia tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Pihaknya juga berkomitmen akan tetap waspada pada setiap ancaman. Betul sekali bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Kita sudah menetapkan 3 center gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya dalam rangka menunjang kegiatan baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi serta pembangunan, di mana 3 center gravity itu adalah yang pertama Jakarta sendiri. Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat, baik dari pengamanan pantai maupun pengamanan udara serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian center gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian center gravity ketiga adalah Papua. Kita akan menempatkan pasukan di Papua dan menerapkan satu metode yang kita sebut smart approach, di mana antara soft approach, pendekatan teritorial, dan hard approach, yaitu operasi taktis, kita gabungkan sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama. Di Jakarta, Farizal Ambaramin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah negara yang hadir pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 tertarik menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor dengan Indonesia. Angola dan Ethiopia merupakan 2 negara Afrika yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian. Sejumlah negara yang hadir pada konferensi tingkat tinggi G20 tertarik menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor dengan Indonesia. Angola dan Ethiopia juga direncanakan akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tahun 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu 22 November waktu setempat. Lebih lanjut, Erlangga mengatakan pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah teknis melalui kementerian terkait guna membuka peluang kerjasama baru di bidang pertanian untuk dapat memperluas potensi investasi antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika. Selain Angola dan Ethiopia, negara lain yaitu Finlandia juga ingin menanamkan investasi di Indonesia pada industri data center yang menyediakan fasilitas fisik untuk menampung server, sistem komputer, dan infrastruktur digital lainnya yang didorong oleh transformasi digital. Dalam kesempatan yang sama, Erlangga mengatakan kerjasama lain yang disinggung dalam KTT, yakni penandatanganan nota kesepahaman mengenai rencana pembangunan fasilitas bahan peledak. Pertama terkait dengan pertemuan bilateral tadi, baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia, dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia, dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian, nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia, beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana, 5-6 perusahaan, dan
tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia, terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan, yaitu derivatif daripada kelapa sawit. Negara lain yang seperti Finlandia, kita tahu itu negara dengan teknologi tinggi, mereka berminat untuk masuk di dalam data center dan juga untuk yang terkait dengan telekomunikasi. Kemudian juga beberapa negara lain juga menginginkan agar kerjasama dengan Indonesia untuk terus ditingkatkan, terutama dari segi ekonomi. Diketahui KTT G20 berfokus pada 3 sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama akan membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Provinsi Banten kembali menegaskan diri sebagai salah satu lumbung padi nasional. Pada 2025, produksi padi di daerah ini mencapai 1,80 juta ton atau naik sekitar 250.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Banten kembali menegaskan diri sebagai salah satu lumbung padi nasional. Kenaikan produksi ini tidak terlepas dari berbagai program peningkatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya adalah program irigasi dan pompanisasi yang diluncurkan Kementerian Pertanian RI. Program tersebut menyasar daerah lumbung padi di Banten seperti Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang. Melalui program ini, petani di berbagai daerah tetap mendapatkan suplai air yang cukup meski di tengah musim kemarau. Kondisi tersebut menekan risiko gagal tanam maupun gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauhid, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mewujudkan swasembada pangan. Di sini BPS memperkirakan Januari sampai dengan Desember terjadi luas panen Banten mencapai 347.700 hektar atau mengalami kenaikan 16,25% dibandingkan dengan tahun kemarin itu di luas panen. Dan bahkan produksi Banten Januari sampai dengan Desember BPS mencatat diperkirakan mencapai. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa luas panen padi di Banten mencapai 347,70 ribu hektar pada 2025, meningkat 48,61 ribu hektar atau 16,25% dibandingkan 2024. Luas panen tersebut bahkan menjadi yang tertinggi secara nasional. Kenaikan ini juga dipicu oleh optimalisasi lahan non-rawa menjadi lahan produktif. Melihat capaian tersebut, Agus optimis Banten dapat menuju swasembada pangan. Terlebih pemerintah juga terus meningkatkan keberpihakan terhadap petani, termasuk melalui penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mendagri Tito Karnavian berharap Karang Taruna mampu menjadi driving force atau penggerak perubahan bagi kalangan pemuda di desa. Ia menilai keberadaan Karang Taruna penting untuk mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan desa. Mendagri Tito Karnavian menghadiri acara pengukuhan sekaligus Rakernas Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025-2030 yang digelar di Bandung Gangan, Timur Kota Tangerang pada Sabtu 22 November 2025. Menurut Mendagri, selama ini motor penggerak perubahan di desa didominasi oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pos pelayanan terpadu. Karena itu, ia menilai keterlibatan aktif pemuda terutama melalui Karang Taruna semakin dibutuhkan. Dalam konteks itu, Mendagri juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa generasi muda, terlebih dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah penduduk usia produktif. Yang pertama adalah sebagai organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang itu di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Karang Taruna. Jadi kami memang punya kewajiban untuk membina keormasan. Kemudian yang kedua adalah dalam Undang-Undang Desa tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6,
yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Karang Taruna merupakan salah satu LKD namanya, Lembaga Ketahanan Desa. Nah, Lembaga Ketahanan Desa itu diantaranya ada RW, RT, ada posyandu yang kemarin kami dengan Gus Ipul bicara banyak untuk memanfaatkan posyandu menjadi pos layanan kesehatan, sosial. Karena selama ini dimanfaatkan hanya oleh jejaring kesehatan, sehingga identik posyandu nimbang bayi, ibu hamil. Padahal enggak juga. Pos pelayanan terpadu untuk 6 bidang. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mendagri berharap upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto dapat didukung oleh Karang Taruna, dan ia juga menyambut baik apabila para pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyukseskan upaya tersebut. Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Gubernur Syarli Laos yang didampingi Kadikbud Abu Bakar Abdullah menyerahkan penghargaan kepada guru berprestasi serta guru yang telah lama mengabdi. Tepatnya pada Selasa 25 November 2025. Dalam amanatnya, Syarli mengapresiasi pengabdian para guru di seluruh Maluku Utara. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh makna. Upacara dipusatkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut pada Selasa 25 November 2025. Gubernur Maluku Utara Syarli Laos bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Syarli mengapresiasi pengabdian para guru di seluruh Maluku Utara. Ia juga membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti yang menegaskan bahwa Hari Guru Nasional adalah momentum untuk kembali meneguhkan peran strategis guru sebagai ujung tombak pendidikan bangsa. Dalam sambutannya, Menteri Abdul Muti menyoroti tema peringatan tahun ini, Guru Hebat Indonesia Kuat. Ia menekankan bahwa kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas guru, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi dan tantangan pendidikan modern. Sebagai langkah solutif, pemerintah pusat kini memfinalisasi kebijakan sentralisasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Kebijakan monumental ini diharapkan mampu memperbaiki pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Sentralisasi memungkinkan untuk pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan lebih tepat waktu, redistribusi guru berjalan lebih adil, pemenuhan tenaga pendidik di wilayah 3T, dan penyelesaian personal status guru honorer yang selama ini bergantung pada kebijakan daerah. Saya bangga sebagai seorang guru. Mengajar setiap hari bagi saya adalah suatu yang menjadi kebanggaan saya tersendiri. Bentuk amal jariah yang insya Allah nanti ditinggalkan setelah saya tiada. Untuk Hari Guru di 2025 ini harapannya guru bisa diperhatikan, guru tidak diintimidasi lagi. Semua yang mereka kerjakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk masa depan anak didik mereka. Untuk guru-guru hebat dimanapun berada, mari satukan langkah untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih cemerlang lagi ke depan. Selamat Hari Guru Indonesia, Guru Hebat Indonesia Kuat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan.
Pemirsa, sebanyak 26.998 prajurit TNI diterjunkan dalam latihan terintegrasi TNI tahun 2025 di Morowali, Sulawesi Tengah. Latihan skala besar ini dikawal langsung Menteri Pertahanan Safri Samsudin, tentunya bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Berlokasi di kawasan Bandara PT IMIP Morowali, latihan terintegrasi ini melibatkan seluruh matra TNI, darat, laut, dan juga udara dengan total 26.998 personil. Latihan ini menunjukkan kemampuan interoperabilitas TNI dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk potensi gangguan terhadap pengolahan sumber daya alam nasional. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan bahwa latihan ini menjadi bukti kesiapan negara dalam menegakkan aturan serta menertibkan kegiatan ilegal, khususnya di sektor pertambangan. Selain itu, Menhan Safri juga turut menegaskan bahwa setiap temuan pelanggaran akan dilanjutkan ke proses penegakan hukum sebagai bentuk kehadiran negara di lapangan. Bagaimana kita sebagai negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menegakkan peraturan dan melakukan penertiban dalam rangka pengamanan sumber daya alam yang merupakan bagian dari kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Jakarta, Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI agar menjadi garda terdepan dalam menggerakkan percepatan pembangunan desa. Menurutnya, sebagai tokoh masyarakat di desa, APDESI memiliki jabatan strategis untuk membantu mengawal sekaligus mengevaluasi program pembangunan desa agar tepat sasaran. Menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP APDESI Merah Putih periode 2025-2030, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut mengingatkan peranan penting APDESI dalam membantu menggerakkan sekaligus mengawasi percepatan program pembangunan di desa. Selain mengawal percepatan pembangunan desa, APDESI juga diminta untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk ikut berperan aktif dalam menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih, serta mengawal distribusi makan bergizi gratis agar program tersebut dapat tepat sasaran dan melahirkan generasi emas. Lebih lanjut, Zulhas juga menilai peran APDESI khususnya kepala desa merupakan jabatan yang sangat penting dan menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan di desa-desa. Yang pertama, tolong APDESI ya sebagai tokoh masyarakat di desa, apalagi sebagai kepala desa, itu penting sekali, jabatannya sangat strategis untuk bersama-sama dengan program unggulan pemerintah Koperasi Desa. Ya, membangun, mengawasi, dan memberikan kesempatan masyarakat desa untuk bekerja dengan Kopdes itu. Dua, makanan bergizi. Desa, kepala desa, tokoh desa, itu perannya penting sekali, sentral untuk ikut mengawasi, ya, juga melakukan evaluasi, memastikan agar anak-anak kita dapat makanan yang protein, gizinya, asupannya sesuai dengan yang ditentukan oleh ahli gizi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho Arubi pecah saat pertama kali tiba di rumah duka di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dirinya datang untuk menjalani tes DNA, memastikan hasil temuan kerangka yang diduga milik Alvaro. Dengan menggunakan masker hitam, Arumi tiba di rumah duka didampingi Kapolsek Pesanggerahan AKP Siala Syah Alam. Dari raut wajahnya, terlihat jelas duka mendalam atas kejadian yang menimpa putra sematawayangnya. Sebelum tiba di rumah duka, Arumi terlebih dahulu menjalani proses tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tes DNA dilakukan dengan pengambilan sampel air liur sebagai bagian dari proses identifikasi kerangka yang diduga merupakan jasad Alvaro. Di tengah duka, Arumi menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang selama 8 bulan terus melakukan pencarian dan memberikan perkembangan kepada keluarga. Polres Jakarta Selatan
terutama Polri, terutama Bu Sela yang selalu follow up berita tentang hilangnya Alvaro sampai akhirnya di rumah sakit Polri. Apa itu tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Air liur. Terus sama ada apa sedikit apa tadi? Wawancara. Ya? Wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak, sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Makasih banyak ya. Iya Bu. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sebelumnya, pihak kepolisian mengungkap kasus hilangnya Alvaro yang terjadi sejak Maret 2025. Hasil penyelidikan mengarah kepada terduga pelaku merupakan ayah tiri korban. Polisi juga telah mengamankan terduga pelaku. Namun sebelum penyelidikan selesai, pelaku ditemukan dalam kondisi meninggal di Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk saat ini, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Sementara, pemeriksaan DNA masih terus berlangsung untuk memastikan identitas kerangka yang ditemukan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari pimpinan DPR yang menyoroti maraknya kasus penculikan anak-anak yang sempat menjadi sorotan publik. Seperti kasus Alvaro berusia 6 tahun dan kasus Bilkis berusia 4 tahun asal Makassar. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menilai pihak kepolisian perlu atau untuk cepat tanggap dalam menanggapi atau menangani kasus tersebut. Kasus penculikan anak-anak saat ini sempat menjadi perhatian publik. Salah satunya kasus Alvaro berusia 6 tahun, hilang selama 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi tewas. Selain itu juga kasus hilangnya anak-anak asal Makassar, Sulawesi Selatan, Bilkis yang berusia 4 tahun ditemukan selamat di Jambi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti maraknya kasus penculikan anak-anak. Nantinya pimpinan DPR juga meminta pihaknya melalui Komisi 3 DPR dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian serta KPAI mencari jalan keluar untuk menuntaskan kasus ini. Terkait dengan soal maraknya penculikan ya, terkait terutama buat para anak ya, dan memang seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Jadi kita nanti akan minta juga Komisi 3 untuk mendorong itu dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Festival Film Anti Korupsi 2025 yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat melalui media film yang edukatif, kreatif, dan inspiratif. Festival Film Anti Korupsi tersebut sekaligus menjadi rangkaian acara dalam menyambut Hari Anti Korupsi 2025 pada 9 Desember mendatang. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan tujuan diselenggarakannya Festival Film Anti Korupsi yakni untuk menanamkan nilai integritas sejak dini, salah satunya melalui karya seni berupa film karya Sireas Anak Bangsa. Melalui festival film tersebut, Ibnu berharap pendidikan anti korupsi dapat dibangun melalui kolaborasi bersama masyarakat dari berbagai bidang, sehingga KPK bisa melaksanakan tugasnya secara simultan. Lebih lanjut, penayangan film-film pendek bertema dengan anti korupsi ini akan ditayangkan mulai 24 hingga 27 November 2025 di lantai 1 dan juga lantai 4 gedung KPK C1 Kuningan, Jakarta. Hari ini adalah untuk pendidikan anti korupsi bersama peran serta masyarakat melalui seni, yaitu adanya festival film. Di festival film ini diadakan ada lalu kita tentang film tersebut, kemudian kita buat kolaborasi dengan kemudian maksud dari diadakan festival film tersebut adalah yaitu untuk ada suatu pendidikan anti korupsi di dalamnya, di mana kita mengajak semua orang, mulai dari anak-anak,
SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai orang tua supaya bersifat anti korupsi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV, melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Persero memastikan sebanyak 1,5 juta tiket kereta api jarak jauh akan tersedia menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini. PT KAI pun menghimbau kepada masyarakat untuk segera memesan tiket sebelum kuota yang tersedia habis. Direktur PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, mengungkapkan kapasitas angkutan moda transportasi kereta api periode libur Nataru kali ini cukup meningkat 8,9% dari tahun sebelumnya. Selain itu, total 40.493 perjalanan kereta api yang juga meningkat dari Nataru tahun 2024-2025. Adapun hal ini disampaikan Bobi dalam jumpa pers di Hall Stasiun Gambir pada Selasa pagi. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan calon penumpang, Bobi memastikan bahwa KAI telah menambah 54 perjalanan kereta api antar kota setiap harinya sebagai salah satu opsi tambahan bagi pelanggan. Selain peningkatan layanan, KAI juga turut menghadirkan diskon sebesar 30% bagi perjalanan kelas ekonomi komersial dengan kuota yang disediakan sebanyak 1.500.000 calon penumpang dengan tipe 156 kereta api reguler dan 26 kereta api tambahan. Diketahui, PT KAI menetapkan kesiapan masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program pemerintah juga itu melakukan ada diskon 30%, yang kita siapkan kuotanya itu 1,5 juta tempat duduk, ya. Itu untuk khusus kereta ekonomi komersial yang terdiri dari 156 kereta reguler dan 26 KA tambahan. Ini sangat mempunyai impact ekonomi yang sangat tinggi sekali. Kita memperlancar mobilisasi penumpang dengan berbiaya murah dan kita menyediakan tempat duduk yang cukup banyak, 1,5 juta tempat duduk. Dari Jakarta, Max Munte, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan sukses menggelar kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 yang diikuti 500 peserta dari desa yang ada di Bali. Dalam kegiatan itu, Kementerian Kebudayaan kembali menegaskan pentingnya peran pemuda adat dalam menjaga nilai dan identitas budaya di tengah gempuran teknologi dan modernisasi digital. Pesan tersebut disampaikan melalui kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan Tradisi. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari 21 hingga 24 November diikuti oleh 500 peserta dari 22 desa adat yang terdiri dari pemuda adat, pemangku adat, majelis desa adat, komunitas budaya, lembaga adat, serta unsur pemerintah daerah. Para peserta begitu antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya diskusi budaya, workshop produk kreatif, pertunjukan seni, serta pameran karya sebagai ruang inovasi dan juga kolaborasi pemuda adat. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa melalui virtual dan juga ditutup oleh Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan. Dalam sambutannya, Restu Gunawan menegaskan pemuda adat pemegang peran strategis dalam melanjutkan nafas kebudayaan bangsa, sekaligus menjadi benteng di tengah disrupsi teknologi informasi. Ini adalah upaya kita bersama dengan para pemuda adat, 500 pemuda desa adat untuk kita gerakkan bersama-sama dalam upaya pelindungan, pelestarian kebudayaan. Karena di tangan para pemuda inilah kebudayaan kita akan terus terlindungi, akan terus lestari dan akhirnya bisa menjadi sumber energi, sumber penggerak untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi mudah-mudahan di derasnya arus globalisasi ini, Jambore ini bisa menjadi penggerak kita bersama karena materinya kan banyak sekali. Mulai dari urusan yang media sosial, bagaimana membuat media sosial, kemudian materi-materi berkaitan dengan kebudayaan di Bali yang sangat luar biasa kaya. Ini saya kira penting bagi kita semua gitu ya, untuk anak-anak di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bali gitu. Mudah-mudahan
Dari sini kita memulai sebuah gerakan bersama untuk melakukan pelestarian dan pemajuan kebudayaan secara bersama-sama. Bonus demografi menjadi peluang sekaligus tantangan menuju Indonesia Emas 2045 sehingga diperlukan pemuda yang kreatif, inovatif, produktif, namun tetap berpijak pada kearifan lokal. Antusiasme dan juga sambutan baik datang dari para peserta. Mereka menilai kegiatan ini memberikan manfaat besar terutama dalam memahami budaya dan cara menghadapi perkembangan teknologi modern. Sangat baik karena saya juga mendapatkan banyak wawasan dan baru tentang cara melestarikan adat di sekitar desa. Untuk modernisasi untuk supaya tidak tergerusnya itu budaya-budaya kita harus tetap dijalankan, tapi juga diiringi dengan teknologi yang dari era modernisasi ini. Sebelumnya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa melalui sambutan virtual ini menyampaikan bahwa penguatan nilai budaya menjadi kunci dalam membentuk generasi pemuda adat yang tangguh. Diharapkan setelah kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan wawasan baru tentang penguatan kapasitas dan juga pertukaran pengetahuan budaya, dan juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian nilai adat antar generasi. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kilas Sepekan edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo TV untuk mengupdate informasi terkini dan teraktual lainnya. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.